kita tahu bahwa salah satu mengapa eh, kurva itu tidak juga melandai, salah satunya adalah kedisiplinan gitu. Untuk memutus mata rantai penularan virus corona ini. Tapi saya mau tanya dulu pada Wakil Gubernur Pak Ahmad Riza, apa tanggapan Pemprov soal bahwa ada PAM Swakarsa, preman yang kemudian dilibatkan untuk mendisiplinkan warga? Ya, jadi yang pertama ya memang kami mengatur dalam berbagai regulasi yang kita keluarkan secara berkala, berjenjang, dan berkesinambungan terkait pentingnya penegakan. Bahkan kami juga mengatur denda progresif bagi yang melanggar. Dan sebetulnya sejak awal kami sudah melibatkan TNI Polri dalam pengawasan, penegakan, dan pendisiplinan. Memang kemudian karena ada peningkatan yang signifikan, kemudian kami minta kemudian rapat dengan pemerintah pusat, dengan Gus Pusat, perlu ada peningkatan, pemerintah pusat merasa perlu ada operasi justisi. Kami tentu menghormati, menghargai apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dengan memperluas pelibatan TNI Polri dalam membantu penegakan disiplin, karena diyakini salah satu penyebab peningkatan adalah mengendurnya atau kurangnya disiplin dari masyarakat perlu ditegakkan. Yang selama ini kami sudah menghadirkan lebih dari 5.000 Satpol PP, lebih dari 5.000 pegawai Dan itu nggak cukup? ASN kami, 2.500 pegawai di SUB dan lain-lain dirasa kurang cukup. Dan ditambah lagi sekarang tidak kurang dari 6.000 dari TNI dan Polri. Tentu kami jadi sorry Pak Wagub, maaf saya potong karena saya ingin memastikan lagi. Jadi sudah ada pelibatan polisi, pelibatan TNI, ada Satpol PP, itu pun tidak cukup untuk membuat warga DKI Jakarta disiplin? Ya, tentu faktanya ya selama ini kan masih saja ya, karena kan jumlah warga di Jakarta itu kan tidak kurang dari 11 juta. Jadi kalau yang selama ini sudah hampir 15.000 dilibatkan kurang, perlu ada penambahan. Sekarang sudah lebih dari 20.000 aparat yang dilibatkan. Baik. Dan memang tidak mungkin, itu pun kami bertugas dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Oke, aku dapat poinnya Pak Wagub bahwa tidak cukup. Itu kan poinnya adalah kita butuh untuk lebih mendisiplinkan, tapi nggak cukup tenaga yang ada di ibu kota saat ini. Saya ke Mas Didi dulu, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan apa yang menjadi pernyataan Wakapolri di Komisi 3 DPR. Inilah pernyataannya. Realitas di masyarakat kita tradisional itu nggak ada tuh yang pimpinan apanya, realitasnya mungkin ada yang menyebutnya kepala keamanannya, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jagger, ada yang preman. Mereka ini kan tiap hari di sana, bukan kita merekrut preman, itu yang keliru, tapi kita merangkul mereka pimpinan-pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama-sama kita membangun satu kesadaran kolektif ya, kolektif untuk mematuhi protokol COVID-19. Jadi mereka tidak menegakkan perda, tidak. Ya, saya ingin bertanya pada Mas Didi dulu. Komisi 3 rasanya secara merata menyetujui ini. Apakah memang Komisi 3 melihat ini memang hal yang penting dilakukan di tengah kurangnya ketersediaan sumber daya polisi, TNI, Satpol PP untuk menegakkan disiplin masyarakat sehingga perlu dibentuk PAM Swakarsa? Mas Didi. Terima kasih Mbak Rosti. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait diskursus ini. Nah, kami Komisi 3 memang sudah mendengar apa yang dimaksudkan oleh Wakapolri untuk melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian, termasuk saat ini untuk membantu tugas-tugas pemerintah di dalam memastikan disiplin penanganan protokol COVID-19 ini sangat penting. Kenapa? Tentu kita ingat semuanya bahwa di awal-awal masa pandemi dahulu, masyarakat sangat patuh terhadap apa yang menjadi himbauan dan protokol COVID-19. Namun karena mungkin psikologis masyarakat sudah berubah gitu ya, kelelahan untuk menghadapi COVID inilah kemudian disiplin masyarakat di dalam menangani atau
memenuhi protokol COVID-19 ini menjadi berkurang, dan mungkin bukan hanya kelelahan secara psikologis, tapi mungkin juga ini persoalan akses hidupnya mereka, akses makannya mereka, karena terbukti hingga saat ini bahwa apa hubungannya dengan membentuk PAM Swakarsa, Mas Dede? Ya, ada dua hal yang ingin kami sampaikan gitu ya. PAM Swakarsa dalam diskursus partisipasi publik ini menjadi sesuatu hal yang memang sangat dibutuhkan di dalam konteks Oke, saya garis bawah itu sebagai partisipasi publik ya, PAM Swakarsa itu. Ya. Itu satu. Yang kedua? Nah, tentu kalau kita bicara PAM Swakarsa, memang saya pribadi menyadari bagaimana memori publik 98 itu sempat kemudian mendapatkan perspektif yang buruk terkait dengan hadirnya PAM Swakarsa yang dipersenjatai, kemudian berhadapan dengan gerakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa, begitu ya. Itu kan yang psikologis publik terkait dengan paradigma terhadap PAM Swakarsa secara diksi ini kan dimulai dari situ. Ya. Tapi kan kita harus berpikir bahwa kita tidak boleh hidup ini hanya berpikir terkenang-kenang masa lalu, kemudian terbuai masa kini, kemudian kita nggak punya masa depan. Ini Anda kan ingin mengatakan bahwa, Mas Dede, Anda ingin mengatakan bahwa kita punya kenangan buruk pada PAM Swakarsa yang waktu melawan gerakan mahasiswa di era untuk mengakhiri Orde Baru, mengawali era reformasi, itu jangan diingat-ingat. Kali ini apakah Anda ingin mengatakan ada reformasi PAM Swakarsa tidak seperti dulu yang melawan gerakan moral mahasiswa, ya? Atau tidak? Clear itu. Ya, ada clear. dasarnya, Oke, Mbak. baik.